Hai, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Mindiarto Jugor Harjo di dalam program Mindiarto Talk, Not Just Talk. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu tentang UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, apa sih topik yang ingin kita angkat adalah dari garasi menuju korporasi. Ya, ini sebuah topik yang sangat challenging sekali, sebuah topik yang menarik. Bagaimana para pelaku UMKM ini dapat melakukan sebuah aktivitas dari yang kecil, yang di garasi, sehingga akan terus berkembang menjadi usaha yang korporasi, corporate, besar. Bahkan kita bisa masuk ke dalam dunia yang jauh lebih besar, sehingga ke pasar modal dan sebagainya. Nah, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, ketika kita mendengar UMKM kok kesannya ya bisnis ecek-ecek, ya bisnis kecil. Tetapi terus terang bahwa masyarakat Indonesia ditopang oleh kekuatan bisnis dari para UMKM. Perlu disadari, kenapa? Jumlahnya yang begitu banyak. Mereka adalah para entrepreneurs yang secara alami memiliki sebuah kekuatan tersendiri di dalam menopang kehidupan kita. Nah, UMKM kembali kesannya bisnis ecek-ecek, kesannya bisnis yang ya ala kadarnya, asal-asalan, kira-kira begitu ya. Yang penting saya punya produk, apakah produk ini ciptaan saya atau produk itu warisan leluhur. Tetapi yang pasti bahwa untuk mengelola UMKM dari garasi menuju korporasi secara menyeluruh atau komprehensif, tidak hanya soal penjualan, bagaimana produk yang dimiliki itu laku dijual, tetapi meliputi juga tentang keuangan, pengelolaan keuangan, bagaimana pemasarannya, bagaimana kemungkinan resiko yang akan muncul, baik resiko yang sifatnya adalah merugikan maupun resiko positif tentunya. Bisnis UMKM juga punya harapan, punya resiko besar. Nah, biasanya orang resiko besar itu adalah sesuatu yang menarik ya. Nah, kemudian bagaimana juga tentang sumber daya manusianya. Yang sering terjadi, yang sering kita lihat bahwa ketika bisnis UMKM memiliki sebuah nuansa atau kesan bahwa ya hire orang ya ala kadarnya. Oh ini anak tetangga, oh ya anak ponakan, oh ini anak Pak D atau anak Bu D dan sebagainya. Jadi belum tentu mereka adalah cocok dengan kompetensi yang dibutuhkan. Secara basic punya hubungan emosional yang baik karena ada persaudaraan. Tetapi ketika dikaitkan dengan bisnis, belum tentu mereka tepat untuk ada di sana. Termasuk apa? Ketika kita ingin berkembang, sudah mempersiapkan diri tentang pengembangan usaha tersebut. Ya, jadi pengembangan usaha itu bisa saja mulai dari tradisional masuk ke profesional, mulai dari gaya tradisional masuk ke gaya yang lebih industrial. Itu adalah pengembangan baik produknya sendiri maupun produk yang lebih inovatif dan menjawab tentang tantangan. Dan yang terakhir, yang pasti adalah kalau terjadi sesuatu dengan bisnis UMKM ini, proses pemulihannya seperti apa yang harus kita persiapkan. Jadi tidak sesederhana apa yang kita pikirkan kalau bicara UMKM dari garasi ingin menjadi sebuah yang korporasi atau lebih besar. Jadi pertama yang perlu kita sadari adalah identifikasi dan mitigasi resiko. Ya, yang sering terjadi adalah gimana entar, bukan entar gimana. Tentunya kalau kita bisnis resiko, memikirkan hal resiko, mestinya berpikir entar gimana ya kalau terjadi sesuatu. Paling simpel adalah ketika tahun 2000 sampai 2005 kita mengalami yang dengan kehadiran COVID. Banyak sekali orang tidak memperhitungkan kemungkinan resiko-resiko seperti itu. Tidak terjadi kerumunan, tidak boleh ada buka bisnis dan seterusnya. Sehingga mengakibat apa? Tidak sedikit juga perusahaan yang bangkrut gara-gara COVID berada di tengah-tengah kita. Nah,
Hal-hal yang perlu atau yang disiapkan adalah rencana cadangan, ya, apa yang perlu kita lakukan, ya, atau emergency exit bahasa kerennya, ketika ada tantangan-tantangan yang tak terduga. Contoh yang saat ini tantangan tak terduga adalah akibat perang, di mana harga-harga bahan, contohnya untuk bisnis UMKM, plastik nyaris 2 kali lipat. Nah, tentunya ketika harga-harga plastik naik 2 kali lipat, apakah itu dalam bentuk packaging botol ataupun dalam packaging makanan yang menggunakan plastik, ini pun menjadi luar biasa mahalnya, ya. Nah, ini kita perlu sadari kalau terjadi hal-hal semacam demikian. Hal yang lain yang penting juga untuk mengelola UMKM adalah secara menyeluruh, komprehensif, tidak hanya penjualan tapi termasuk yang lain-lain. Nah, identifikasi dan mitigasi juga hal yang tidak boleh kita abaikan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, manajemen usaha yang baik. Jadi ketika kita bicara manajemen, artinya ada tata kelola di sana. Ada rule, ada aturan, mana yang do dan don't, mana yang sebaiknya kita lakukan dan mana yang sebaiknya kita dilakukan. Dan yang dalam kasat mata seringkali UMKM adalah keuangan pribadi dengan keuangan bisnis jadi satu, tidak dipisahkan keuangan, sehingga ketika terjadi sesuatu maka tidak jelas apakah kita untung atau tidak dalam bisnis ini. Itu. Kedua, membantu adaptasi, karena dengan manajemen yang baik akan melakukan sebuah adaptasi terjadi sesuatu. Kemudian juga manajemen yang baik juga akan menjaga kepuasan pelanggan. Ya, menjaga kepuasan pelanggan bukan hanya semata-mata pelanggan puas, tetapi ekspektasi pelanggan itu berada pada sesuai dengan apa yang dijanjikan atau sesuai dengan apa yang diketahui atau yang diucap. Nah, sering sekali yang terjadi di dalam bisnis UMKM yang mudah dan gampang adalah makanan, ya, bisnis food and beverage. Terkadang contoh standarisasinya 2 sendok garam. Kalau lagi semangat, garamnya bisa muncung. Kalau lagi agak jutek, garamnya ceper sendoknya. Maka rasanya menjadi tidak standar. Ini sebagai contoh-contoh ya. Begitu juga dengan gula dan sebagainya. Maka perlu teknik-teknik, cara-cara standarisasi tidak dengan menggunakan sendok. Apalagi nanti sendoknya ganti yang kecil dan besar. Ini akan merubah semua selera. Ya, oke. Kedua juga selain menjaga kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas melalui pemanfaat teknologi ataupun standar operation procedure yang jelas. Nah, kepuasan pelanggan atau biasanya bahasa yang canggih itu CRM, Customer Relationship Management. Ini perlu beberapa hal yang disadari. Selain sistem juga butuh orang, juga butuh perangkat. Jangan sampai bahwa kepuasan pelanggan itu adanya semua di dalam otak si owner. Karena ketika ownernya berhalangan tetap, ada masalah, maka hilang semua itu database yang ada di otak. Kenapa? Itu disimpan di dalam otak tetapi tidak disimpan di dalam sistem atau database. Nah, ini hal-hal yang perlu difahami. Hal lain yang perlu disadari juga di dalam mengelola UMKM itu adalah bagaimana kita memiliki jiwa entrepreneurs. Jadi contoh menggunakan saat ini penggunaan pembayaran tidak selalu harus cash, jadi sudah bisa menggunakan gateway ya untuk bertransaksi ya. Kenapa? Ini akan terjadi efisiensi, akan terjadi mengurangi kebocoran-kebocoran dan kemudian juga pastikan legalitas bisnis kita terdaftar ya, ada izin usahanya walaupun itu hanya UMKM. Dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah libatkan tenaga ahli untuk memperkuat posisi UMKM. Tenaga ahli di bidang apa? Di bidang apa yang kita anggap memiliki kekurangan. Mungkin tenaga ahli pemasaran, bisa tenaga ahli keuangan, bisa juga tenaga ahli di bidang IT, bahkan tenaga ahli di bidang quality dan produksi. Nah, tentunya ketika bicara skala rumahan kita menguasai, tapi masuk ke dalam skala yang lebih besar industrial, bisa-bisa kita harus belajar dengan teknologi atau mesin-mesin yang memang butuh sebagai penunjang bisnis itu agar bisa berkembang. Jadi untuk mengelola usaha
mikro, kecil dan menengah bukan hanya soal membuat produk. Ya, produk, wah ini warisan nenek, ini warisan leluhur, atau saya berkreasi karena hobi sesuatu, ya. Tidak cukup. Tetapi yang harus orientasinya adalah mulai dari inside out, ya inside out, apa yang ada gagasan di dalam pikiran kita, kita produksi menjadi produk dan kemudian kita jual. Harus sudah bergeser menjadi outside in. Apa yang dibutuhkan pasar. Jadi apa yang dibutuhkan pasar, kita kemudian riset, kemudian kita kelola, kita buat di mana produk jadi tersebut adalah bisa menjawab kebutuhan pasar tadi atau keinginan customer. Ya, jadi hal-hal semacam ini lah perlu berubah. Hal lain yang perlu kita pahami juga di dalam mengelola usaha mikro, kecil dan menengah itu adalah di balik proses jual beli atau transaksi tadi ada pekerjaan penting yang terkadang, ya saya terkadang terabaikan, ya. Terabaikan bisa saja karena memang kita tidak paham, tidak mengerti, atau juga terabaikan karena menganggap ini sesuatu yang tidak penting, kita abaikan. Ya. Pertama adalah memastikan usaha berjalan efisien. Nah, bicara efisien, tentunya ujung-ujungnya nanti efektif. Ketika sudah efisien dan efektif, maka terjadilah produktivitas. Produktivitas kapasitas produksi, produktivitas juga kita bisa mendapatkan profit yang optimal. Karena apa? Kita bisa melakukan sebuah efisiensi. Mana yang perlu kita keluarkan dana, mana yang tidak kita perlu keluarkan. Kita perlu investasi apa agar terjadi harga bahan jadi itu menjadi lebih murah. Jadi bicara efisiensi, maka kemungkinan kita perlu investasi. Investasi dalam bentuk apa? Bisa teknologi, bisa IT, bisa sumber daya, bisa mesin. Nah ini contoh-contoh bicara efisiensi. Termasuk apa? Tata kelola dan prosedur di dalam proses membuat atau bisnis prosesnya kita perlu pahami. Nah, karena berjalan efisien, mampu bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat. Jadi ketika efisiensi itu terjadi, maka harga modal lebih murah, maka efeknya terhadap harga jual pun akan jauh bisa lebih murah lagi. Berakibat apa? Berakibat harga kita semakin kompetitif. Nah, inilah efisiensi dari manajemen UMKM yang perlu kita sadari. Jadi bukan hanya semata-mata kemampuan kita bicara tentang produksi, tetapi juga bicara tentang efisiensi. Namun faktanya dari pengamatan kami, banyak sekali pelaku usaha UMKM ini kebingungan, pusing tujuh keliling, stres ketika berhadapan dengan aspek manajemen. Kok jadi jelimet ya, kok jadi lama ya, kok jadi susah ya, kok jadi nggak lincah ya, dan macam-macam alasan. Karena apa? Biasanya adalah one man show. Wah, segala putusan di tangan owner. Sekarang sudah mulai ada faktor pendelegasian. Sekarang sudah ada faktor apalagi selain pendelegasian. Ada faktor juga tentang manajemen quality yang harus memiliki sebuah standarisasi. Oke? Maka dengan aspek berhadapan dengan manajemen inilah para pengusaha, para entrepreneur UMKM dalam hal keuangan dan pengendalian resiko. Jadi setempo perlu juga menganggarkan atau membuat sebuah pos bagaimana biaya untuk mengatasi resiko kalau terjadi. Resiko apa? Bisa saja resiko teknologi, kita perlu berinvestasi, maka perlu ada menyisihkan sedikit keuntungan dan sebagainya. Padahal tanpa fondasi yang kuat di dua area tersebut, maka usaha bisa mulai goyah. Jadi manajemen dan keuangan adalah dua hal yang cukup penting di dalam bisnis UMKM, karena tanpa kedua hal tersebut resiko-resiko yang lebih parah atau lebih besar yang tanpa kita sadari akan bisa terjadi. Nah, salah satu resiko yang tidak bisa kita kendalikan adalah apa yang terjadi di luar, yaitu ketika harga bahan baku melonjak, di mana bahan baku itu cukup dominan mempengaruhi terhadap harga atau modal kita. Atau tren pasar berubah. Ya, seperti tren pasar, dulu kita bisa mengandalkan penjualan hanya offline. Sekarang sudah terjadi pergeseran online cukup kuat. Maka kita perlu juga memahami
tren pasar atau selera generasi pengguna yang dulu mulai dari generasi yang anggaplah generasi baby boomer ke X, mulai ke milenial dan sudah bergeser ke generasi Z dan seterusnya. Ini pun perlu kita sadari karena apa? Pada dasarnya behavior mereka berbeda. Akibat behavior mereka berbeda, malah pola konsumsinya pun bisa berbeda. Nah, tanpa strategi yang jelas, pemilik usaha bisa kewalahan, pusing sendiri, dan kesulitan mengambil keputusan. Karena apa? Yaitu bingung berserta kita. Bingung terus-terusan, tiada henti. Bingung boleh, bingung hal yang wajar, tetapi kebingungan itu jangan lama-lama. Kebingungan itu perlu kita atasi dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan yang memadai, dengan belajar dan berani mengambil keputusan secara cepat. Sebaliknya, jika pengelolaan dilakukan dengan rapi dan terarah artinya ada manajemen di sana ya, maka kesulitan hambatan tadi justru bisa diubah menjadi sebuah peluang untuk kita bisa berkembang dibandingkan dengan teman-teman UMKM yang tidak siap. Definisi UMKM juga berlaku dalam konteks ruang lingkup yang cukup luas. Dalam salah satu bukunya yang saya kutip dari Pak Encep Saifullah berjudul Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dijelaskan bahwa manajemen UMKM mencakup keuangan, pemasaran, produksi, sumber daya manusia, pengelolaan resiko hingga pemulihan usaha. Keterkaitan antar aspek ini sangat erat hubungannya satu dan lain. Keuangan sehat menunjang produksi. Strategi pemasaran yang tepat mendatangkan konsumen baru. Sementara pengelolaan sumber daya manusia yang baik memastikan operasional berjalan dengan lancar. Jika sisi manajemen dijalankan rapi, maka UMKM dari garasi menuju korporasi dapat lebih mudah beradaptasi dan bisa segera terrealisasi dengan berkurangnya risiko dan menjaga stabilitas arus kas. Sebaliknya, tanpa peraturan yang jelas, usaha akan cepat goyah, distribusi bisa terhambat, produk kita kecolongan di mana-mana, sehingga barang yang ditawarkan bisa tidak menjadi berkualitas sesuai kehendak. Inilah alasan mengapa manajemen yang baik menjadi fondasi bagi pertumbuhan dan berkelanjutan UMKM. Untuk memperdalam dan membedah lebih lanjut, kita akan hadirkan bintang tamu kita, narasumber yang sangat kompeten di bidang tersebut. Salam Mindiarto Jugo Raharjo di dalam program Mindiarto Talk, not just talk. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, ngeri banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya.
Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Hari penuh inspirasi bersama Eljon TV. Mengisi sore hari bersama Community Update. Lebih dekat, lebih nyata. Menyajikan beragam informasi kegiatan yang berdampak, membangun hingga kisah-kisah yang menggerakkan. Semoga apa yang menjadi program pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan lancar. Saksikan Community Update setiap Senin pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Eljon TV. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di TOP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa. Aduh, jangan dong, rame-nya. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, saya Mindiato Jugoraharjo masih di dalam program Mindia Talk, not just talk. Topik kita tadi sudah kita kupas tentang UMKM, mulai dari garasi menuju korporasi. Ya. Kita sudah paparkan bagaimana perilaku UMKM secara umum. Tentunya UMKM secara umum ini pasti ada beberapa hal yang menjadi sebuah PR kita. Kalau dikaitkan dengan topik dari garasi menuju korporasi, maka pengelolaan UMKM ini menjadi berbeda. Tidak bisa sekedar asal produksi atau asal jual, tetapi juga butuh manajemen yang baik. Untuk menjawab tersebut, sudah saya hadirkan orang yang memang kompeten, pakar di bidang hal tersebut, yaitu Bapak Dr. Kuadat Pinpin Bahtiar. Ya. Selamat Pak Pinpin. Selamat jumpa kembali Pak Min. Gimana? Sehat ya? Sehat dan terus berjuang untuk turun berat badan. Kalau Biar sehat. turun berat badan gampang Pak. Gimana itu? Potong tangan berat badan langsung turun. Jadi boleh ngelucu kan? Ya, boleh. Oh boleh. iya. Jadi potong tangan udah langsung berat badan berkurang. Iya. Tapi kalau buang lemak, Nah itu baru ini butuh sehat program bugar, beneran butuh tuh. program. Pak Pinpin, ngobrol-ngobrol, apa sih kegiatan Pak Pinpin sekarang sih? Ya Pak Min, saya senang belajar, jadi kegiatan saat ini ya lagi belajar juga, lagi ngambil S2 ekonomi di Trisakti. Ya jadi kita mau advancing my knowledge lah dari entrepreneurship science ke economical. Dan juga mungkin nanti menukik ke IPO, ke pasar modal begitu. Nah selain itu juga tentu kita juga terus sambil ngejalanin SECI Institute ya, edukasi entrepreneurship. Jadi SECI Institute itu lebih ke SECI arah Institute. SECI ya, itu bisnis ya? Ya itu institusi yang saya kembangkan.
Sekolah Entrepreneur Cinta Indonesia. Oh, Sekolah Entrepreneur Cinta Indonesia. SECI ya, SECI, Sekolah Entrepreneur Cinta Indonesia. Cinta-cintaan lah kita. Cinta-cintaan. Tapi istrinya orang Indonesia bukan nih? Oh, saya juga Indonesia. Tahu cinta Indonesia nggak taunya bule dapetin. Oh iya. Indonesia Pak. Indonesia banget ya. Iya, Oke, iya. baik. Nggak bosan tuh sekolah? Sampai doktornya dapat kuadrat itu. Seneng aja sih. Seneng ya. Aja. Ya ini mungkin kalau mau diseriusin ngomongin neuroscience akhirnya kan. Jadi kondisi otak. Jadi memang otak manusia kan secara sosiologis udah ditekan kan. Ya wis lah hidup begini-gini aja, belajar, punya ijazah, cari kerja, punya pasangan, kerja kan secara sosiologis kita udah dibegituin. Tetapi kan juga sebenarnya kita punya warna lain kan. Ya oke lah kita berumah tangga, belajar, bekerja, tapi juga kan memungkinkan untuk belajar. Nah ekosistem yang seperti itu kan yang tidak ada, yang kurang di kita. Nah otak manusia itu kan tergantung apa bentukannya. Kalau ditanamkan di benaknya, ya memang manusia hanya pada akhirnya kerja saja. Ya akhirnya ide untuk belajar dan menjadi pembelajar nggak ada. Tapi sebenarnya kalau itu tersetel bisa, ya walaupun antara belajar dan bekerja itu kan ada balancing dua ya. sisi mata uang lah. Bukan berarti ketika kita belajar artinya non bekerja. Tetap aja belajar sambil bekerja sambil belajar. Yes. Ya. Menarik sekali. Boleh bilang tahu S3-nya tuh di bidang apa aja Pak Pinpin nih? Dokter sampai kuadrat itu? Saya ngambil S2 itu di 5 jurusan. 3 lulus, 2 diselesaikan tidak sampai selesai, hanya sampai pratesis. Jadi sebenarnya belajar saya multidimensional. Nah demikian juga S3 saya kan ngambil di manajemen dan di teologi. Wih. Tetapi semua keilmuan yang pernah saya lewati ini sebenarnya kalau harus dibungkus dengan satu kata adalah di entrepreneurship Pak Min. Di entrepreneurship ya? Jadi di yang S3 pertama kan doctoral research management itu saya menukik kepada entrepreneurship science. Nah demikian pula juga di program doktoral teologia penelitian saya juga menukik kepada entrepreneurship theology. Pas ngambil S2 kebijakan publik juga menukiknya ke sana. Oke, jadi ceritanya adalah lebih ke arah entrepreneur specialist itu ya, atau spesialis itu ya. Siap. Oke. Wah, jadi pasti sahabat Eljon dimanapun Anda berada, Pak Pinpin hadir di sini sudah bisa menjawab dengan topik kita ya. Jadi bicara beliau adalah seorang entrepreneurs, artinya bicara tentang kewirausahaan ya. Entrepreneur itu kewirausahaan. Kewirausahaan bahasa Indonesianya. Jadi bagaimana kita ingin usaha mandiri lah ya, wirausaha itu ya. Baik. Keusahaan yang diupayakan. Yang diupayakan, diwirakan. Oke, bukan wirawiri. atau usaha seperti selembar daun kering kan. Ya gua mah usaha doang, tapi diwirakan nggak, ada daya juang nggak dibangun, ada daya kreativitas, daya inovasi nggak di sana. Nah ketika itu didayakan seperti itu, maka tepat disebut wirausaha. Tapi kalau tidak ada kedaya-dayaan itu, ya kamu pedagang, bukan usaha pedagang doang. Pedagang ya, aja lah. Akhirnya ya mungkin pedagang doang. Oke. Nah, jadi izin Pak Bin, makanya dari 65 jutaan pelaku usaha di Indonesia, pemerintah secara normatif hanya mencatat 3,98%-an yang layak disebut sebagai entrepreneur. Artinya secara definisi aja dibelah tuh. Jadi dari 65 juta pelaku usaha, Anda semua nggak berhak loh mengaku entrepreneur. Cuman hanya 3,98 ini aja loh. Dan itu basisnya normatif. Berbasis misalnya nomor induk berusaha NIB. Nah kalau kita di sainsnya itu bisa kita belah lagi, mana usaha yang usaha doang, mana usaha yang entrepreneurial. Makanya ada necessity driven
Usaha karena cari nafkah doang, isi perut doang. Tapi ada yang opportunity driven, melakukan usaha karena keberpeluangan, daya keberpeluangan. Nah, yang necessity driven ini yang cari nafkah doang, sebenarnya nggak layak disebut sebagai entrepreneur. Tapi sebagai pengusaha atau pedagang. Pelaku usaha saja. Nah, tetapi pelaku usaha saja ini, tapi kalau dia bangun berbagai daya, nah itu yang layak mengenakan label saya entrepreneur atau wirausaha. Buat orang awam, sahabat Eljon, dari kasat mata, bagaimana kita bisa membedakan perbedaan itu? Baik, menarik. Nah, ini jadi lebar nih. Tapi kita ngomong yang sederhana dulu deh ya. Yeah. Jadi kita mulai dari definisi. Entrepreneurship itu salah satu definisi filosofisnya, dan saya setuju banget dengan definisi itu, dan standing pegangan definisi saya adalah di situ. Entrepreneurship itu adalah definisinya semangat keberpeluangan, gairah keberpeluangan, daya keberpeluangan. Nah, itulah yang membedakan sama pelaku usaha saja, pelaku usaha doang. Jadi usaha bisa sama, tapi roh di dalamnya, upaya di dalamnya beda. Yang ini usaha saja, dagang martabak doang. Tapi ini adalah dagang martabak yang punya semangat keberpeluangan. Ini pasti bisa jadi sesuatu. Ada nafas itu di usahanya, ada gerak itu. Jadi, nah, makanya dalam konteks entrepreneurship adalah semangat keberpeluangan langsung multidimensional, Pak Min. Konkretnya apakah mereka buka cabang? Pak Pimpin, saya karyawan, bisa entrepreneurship nggak? Bisa. Jadi semangat keberpeluanganmu itu kamu lakukan sebagai karyawan. Yang kita sebut sebagai intrapreneurship. Jadi intrapreneurship itu adalah karyawan, tapi gokilnya sama kayak bosnya. Nah, kalau pelaku usaha tadi kan kita udah bicara banyak tuh. Jadi ada pedagang martabak yang dagang martabak doang, sama ada yang dagang martabak yang punya semangat keberpeluangan. Nah, ini pelaku usaha saja, ini pelaku usaha yang entrepreneur. Semangat kebersamaan ini keberpeluangan. Konkretnya adalah buka cabang, buka franchise. Nanti sebelum sampai situ, nanti kita akan bahas sampai situ tuh Pak Min. Nah, tapi saya pengen menyampaikan ke multidimensionalan semangat keberpeluangan ini. Nah, kalau di korporat namanya corporate entrepreneurship. Korporat itu kan mainnya kan strategical shift. Bagaimana unggul, bagaimana BCA unggul sama Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri ke kiri, kita ke kanan ya, agar kita masing-masing bangun keunggulan dan tidak perlu harus saling meniadakan. Nah, isunya korporat kan begitu. Tetapi ketika korporat bisa nggak melakukan entrepreneurship? Bisa. Makanya disebut dengan corporate entrepreneurship. Nah, pendeta Ustadz bisa nggak melakukan entrepreneurship Bisa. di dalam kepemimpinan keumatannya? Bisa, tanpa harus melakukan usaha. Jadi misalnya kayak saya pendeta, saya ustadz, bagaimana gairah saya mentransformasi umat saya dan saya rela membayar harganya, itu udah gairah entrepreneurship Pak Min. Tanpa harus melakukan usaha konkretnya apa yang dirasakan? Oke, nah sekarang kan itu baru sekedar itu kan paradigmanya, atau deskriptifnya ya. Nah, sekarang operasionalisasinya. Nah, operasionalisasinya itu kalau secara DNA itu ada 3. Ya, ini saya mau ngomongin 2 hal nih. Secara DNA ada 3. Pertama, tadi kan Pak Min bertanya, kapan sih seseorang disebut sebagai entrepreneur? Itu secara DNA ada 3. Namanya pra. Ketika orang itu dalam usahanya melakukan proactiveness, risk taking, otonomi. Nah, itu kalau seseorang dalam usahanya, dalam dirinya sebagai karyawan, dalam dirinya sebagai pendeta, ada nafas itu, orang itu atau sesuatu itu punya nafas entrepreneurial. Nah, bentuk konkretnya kalau di korporasi sendiri, kami korporasi Pak Pimpin masih bisa nggak melakukan entrepreneurship? Masih bisa nggak mengeksekusi gairah ke-entrepreneurialan dalam bisnis kami yang udah korporatif? Yang dilakukan 3 Pak Min. Menghadirkan inovasi, membuka bisnis baru, mengembangkan keunggulan kompetitif. Nah, 3 itu tuh mainannya perusahaan untuk masuk ke dalam klaim kami walaupun sudah korporatif, tapi kami bisa melakukan entrepreneurship loh.
Oke, back to our topic. Jadi panjang ya jawaban saya. Iya, ya. iya. Jadi minggu depan ujian ya teman-teman ya. Ini dicatat. Oke, back to our basic adalah dari UMKM para pengusaha ya, dari garasi menuju korporasi. Siapa nih? Ini menarik. Sebelum agak detail dengan kiat-kiatnya, spirit apa yang perlu dimiliki dari awal oleh si pengusaha garasi inilah. Saya anggap pengusaha garasi ini pemula lah ya, punya usaha. Spirit apa atau mindset apa yang perlu dimiliki? Oke, sebelum saya menukik situ, saya agak mundur ke belakang dikit ya. Jadi berbicara bisnis dari garasi dan dari korporasi, itu sebenarnya kalau mau lebih filosofiskan, saya pengen bilang itu tentang peta jalan. Jadi dalam keilmuan saya, bisnis itu saya bagi menjadi empat tahap tuh. Tahap pertama 1.0 itu yang disebut dengan entrepreneurship. Tahap kedua yang disebut dengan managerialship. Tahap ketiga yang disebut dengan strategicalship. Tahap keempat yang disebut dengan institutionalship. Nah, jadi penting membangun peta seperti ini agar setiap orang bisa mengukur dirinya, saya ada di fase mana. Pak Pimpin, saya bisnisnya masih berantakan, kepemimpinan saya lemah, saya juga masih bingungan. Ya nggak apa-apa. Kamu berarti masih di tahap 1.0. Yang penting kamu fokus sekarang jualan barang dulu, dapat omset, masuk ke 2.0, susun manajemen. Manajemen kan ada 4+1 kan, operasional, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia. Nah, Pak Min dan teman-teman bisa bayangkan nggak? Di tahap orang baru mulai buka bisnis dari garasi, harus udah mengeksekusi 4 ini. Menurut saya berat. Karena ini kan bicarakan effort dan resource kan. Effort, resource, kompetensi si owner juga lah. Iya, artinya daripada energinya sibuk mengurus ini, ya udah ini ekstrim aja saya bilang ya, seberantakannya lu lakukan dulu deh. Yang penting lu jualan laku, ada cuan dulu deh. Nanti begitu ada cuan, hadirkan Pak Min, susun manajemen terbaik di situ. Karena do the management itu costly. Ya. Okay. Nah, apakah ketika sebagai pengusaha pemula langsung masuk ke tahap kedua memungkinkan? Nah, ini saya pengen menjawab pertanyaan yang pertama tadi kan, spirit apa yang diperlukan di tahap 1.0 sebenarnya pengusaha pemula tadi kan. Yaitu tadi bahasa gampangnya bahasa lengkapnya prica. Nah, kalau memang ada waktunya saya izinkan saya jelaskan sedikit soal prica ini. Nah, jadi spirit apa sih yang harus hadir oleh seorang pelaku usaha agar layak disebut dengan entrepreneur? Prica. Tadi saya baru sebut ini saya tambahkan 2 lagi. Jadi proaktifness. Ada nggak lakukan ini, lakukan itu, gagal ini tapi terus lakukan ini. Nafas itu ada, proaktifness. Terus risk taking. Ada nggak keberanian mengambil resiko? Terus yang ketiga innovativeness. Ada nggak inovasi? Nasi goreng pakai telur satu hal, tapi kalau dikasih taburan trimedan itu kan hal yang berbeda. Hal sesimpel itu, tetapi keinovasian terjadi. Orang Batak, orang Sumatera Utara langsung atentif kan, apaan nih? Karena kalau 99% orang Batak tuh suka trimedan. Mama saya Batak, istri saya Batak, jadi kita tahu persis. Lalu yang ke prica, C-nya competitive aggressiveness. Gue walaupun cuma tukang nasi goreng doang, gue punya semangat untuk unggul. Saya akan berjuang, saya pastikan nasi goreng saya ini paling ramah, paling cepat, paling bersih. Nah, pertanyaannya, tukang nasi goreng abang-abang yang lagi lewat di sana ada ide itu nggak di kepalanya? Tidak ada. Tapi bayangkan tukang nasi goreng yang biasa-biasa aja, kita suntikin ide ini, kamu oke lah nasi goreng ya kurang lebih mirip lah sama yang lain. Tapi kalau kamu bisa menjadi paling ramah, paling cepat, paling bersih, kamu akan tercoding oleh market. Yang terakhir A-nya? Otonomi. Mandiri. Saya yakin akan bisnis saya tidak tergantung orang lain. Ya. Pak Pimpin, penjelasannya komprehensif ya, tapi tetap belum cukup. Iya. Kita akan sambung ya nanti di acara setelah kita coffee break ini ya, atau setelah commercial break ini. Baik, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, bersama saya Mindiarto Jogorharjo di dalam program Mindiarto Talk. Jangan kemana-mana, kita sambut yang lebih detail lagi.
penuh inspirasi bersama Eljon TV. Mengisi sore hari bersama Community Update. Lebih dekat, lebih nyata. Menyajikan beragam informasi kegiatan yang berdampak, membangun hingga kisah-kisah yang menggerakkan. Semoga apa yang menjadi program pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan lancar. Saksikan Community Update setiap Senin pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Eljon TV. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, bukan, ya? Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini jadi namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Banyak generasi muda memiliki potensi, namun tidak semua berani mengambil langkah pertama. Koko Cici Jakarta hadir bukan sebagai simbol, tetapi untuk mengenal potensi diri dan representasi bagi Jakarta dan Indonesia. Inilah saatnya untuk kamu, generasi muda Jakarta yang berbakat, bersemangat, dan peduli untuk mengikuti pemilihan Koko Cici Jakarta 2026. Dan jadilah Duta Budaya Tionghoa, Duta Pariwisata, dan Duta Sosial di DKI Jakarta. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang performanya bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, masih dengan Mindiato Jugo Raharjo, program Mindia Talk, not just talk. Topik kita adalah UMKM dari garasi menuju korporasi. Sudah dijelaskan oleh Pak Pinpin Bahtiar, cukup komprehensif, tapi belum sampai usus dalam. Ya, masih sampai perut-perutnya lah sudah ada ya. Kita akan bedah lebih lanjut lagi Pak Pimpin ya, tentunya dengan berbagai kendala, kiatnya dan sebagainya ya, agar sahabat Eljon dimanapun berada akan mendapatkan sebuah insight. Kalau mereka sebagai pelaku usaha, jangan hanya pedagang, jangan hanya sekedar cari nafkah, tapi jadilah seorang entrepreneurs gitu ya kira-kira. Oke, tadi kita sudah kupas tentang spirit-spiritnya ya. Siapa? Kalau kita tidak lanjuti bahwa yang layak disebut entrepreneurs itu tadi cuma 3,7 sekian persen ya dari total para pengusaha UMKM. Pertanyaan kita adalah kenapa sih kok begitu kecilnya mereka yang disebut sebagai entrepreneurs itu loh? Apakah kriterianya yang terlalu sulit sehingga hanya 3 atau 4% lah ya? Atau memang mindsetnya sendiri mereka tidak siap untuk menjadi entrepreneur karena
mindset mereka sekedar cari duit gitu, sekedar cari perut, atau bisa juga karena faktor struktural, karena republik kita ini tidak mendidik untuk menjadi seorang entrepreneurs. Gimana pandangan Pak Pinpin? Ya saya pilih yang faktor struktural lah. Jadi faktor struktural dalam konteks secara khusus gap of knowledge lah. Gap of knowledge. Jadi nggak ada yang banyak yang belum tahu. Oh jadi entrepreneur tuh begini caranya. Nah, dan ternyata tidak mudah itu ya kalau saya. Ya dan tentu saja penuh tantangannya. Saya kan di entrepreneurship science nih. Kalau ngomongin buka usaha kan itu kalau ngomongin edukasi wirausaha selalu kan tema besarnya buka usaha. Nah tapi kalau kita di entrepreneurship science itu kan lebih dalam lagi, kita zoom in, buka usaha dengan nyawa yang seperti ini, dengan gerak yang seperti ini. Nah itu kayak tadi proactiveness, risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, otonomi. Itu kan pasti Pak Min jarang dengar di pelatihan-pelatihan entrepreneurship manapun. Padahal itu yang bikin usaha orang melompat, bukan produknya bagus. Produknya biasa-biasa aja, tapi kalau saya jual ayam goreng biasa-biasa aja. Tapi kalau saya masuk HIPMI dengan anggotanya yang se-Indonesia itu 40.000 anggota, langsung potensi pasar saya kan si 40.000 itu. Jadi yang lain sibuk jualan ayam goreng, ayam saya paling bagus, ayam saya paling enak. Nah saya ayamnya biasa-biasa aja, tapi saya masuk HIPMI dan saya berjuang, si 40.000 ini jadi teman saya. Artinya kan potensi leverage bisnis saya jauh lebih besar. Iya. Dan itulah geraknya seorang entrepreneur. Setuju. Dan sebenarnya Pak Min, ini kan kalau bicara science ini kan tentu kan banyak kita edukasi dari barat. Karena kan mereka explicit knowledge kan, nah udah dimasak. Tapi sebenarnya di kita itu juga ada di depan mata kita. Sebenarnya kayak Om Lim Siolung, Bang Sandiaga Uno, Khairul Tanjung, sebutin deh semua nama-nama pengusaha besar Indonesia. Mereka tuh udah lakukan pre-ca tadi. Nah cuman kan kita kan masih agak jarang memotret Bang Sandiaga Uno gerak usahanya seperti apa. Mereka lakukan tetapi tidak terkonsep dengan nama Prica itu kalau tidak dikonseptualisasi. Makanya kan, mereka lakukan. Makanya gap of knowledge kan. Makanya kalau pemerintah mau gelegarkan Prica ini, ya udahlah semua orang juga udah tahu kok cara buka usaha ayam goreng. Ya udah goreng ayamnya, taruh di tempat, tawarkan. Oke, Pak Pinpin tadi yang orang nggak tahu Pricanya ini. Ya, Prica tadi kan terstruktur ya PIRCTA ya. Apakah berurutan P dulu baru RI atau memang itu hanya sebuah lima kata yang wajib ada gitu? Itu naming aja. Naming ya. Naming aja. Lakukannya random. Mungkin hanya 3 dari 5 ada 2 dari 5 5 juga udah keren lah. Oke. Pokoknya lakukan minimum satu aja akan kelihatan kok bisnismu ada nyawanya. Jadi bukan kiat bukan step tetapi kiat ya. Kiat ya, mindset dan kiat, bukan stepping. Kalau saya kan berurutan ya. Ya bukan stepping, bukan stepping. Oke. Nah kalau tadi para pengusaha UMKM kita tidak punya spirit karena faktor peran aktif edukasi dari pemerintah. Apakah Pak Pinpin pernah dengar nggak? Ada beberapa kampus juga kan sudah buka fakultas tentang entrepreneurship ya, dengan ada macam-macam entrepreneurship lah, ada juga bisnis inkubator lah, kan itu sebetulnya kan entrepreneurship, betul ya? Jebakan Batman edukasi entrepreneurship 97% itu adalah bikin usaha. Terjebak bagaimana bikin usaha. Oke. Paling minor lah. Bagaimana caranya memberi nyawa pada usaha yang dibuka itu minor. Padahal yang paling penting adalah memberi nyawanya. Karena kita tahu lah Bang Sandiaga Uno, Khairul Tanjung, Om Lim Siolung, mereka melompatkan usahanya bukan dengan teori buka usaha, tapi dari kenyawaan yang mereka tenteng dalam bisnisnya. Begitu kita zoom in kan Bang Sandiaga Uno, Pak Khairul Tanjung, Om Lim Siolung, kita akan potret tuh. Banyak gerak mereka, beginilah, begonolah, kayak Bang Sandi katakan akhirnya berteman dengan teman-teman Astra,
Pak Khairul Tanjung akhirnya bernetwork dengan para bankir. Itu kan nggak masuk teori, Pak. Tapi kalau kita di entrepreneurship science, ya itu yang kita pelototin. Makanya dalam konteks pengertian ini akhirnya memang entrepreneurship science itu ya ilmu kehidupan. Elunya keren, usahamu keren. Oke. Jadi entrepreneurship itu sebuah keilmuan sendiri, jadi tidak terlepas ya, tidak ubahnya seperti keilmuan yang lain ya. Contohnya marketing keilmuan, ketika bicara ngomong marketing kan jelimet juga. Ya. Bicara tentang psikologi, itu kan ketika ngomong psikologi di dalam yang jelimet juga. Jelimet. Entrepreneurship juga. Entrepreneurship juga kalau benar kayak Pak Mimi begitu di zoom in ngejelimet juga. Iya. Tidak sesimpel sekedar cara berbuka usaha, 1 begini, 2 begini. Nah itu kan yang di edukasi entrepreneurship yang banyak sekarang kan masih di tahap itu. Oke. Jadi ketika pertanyaan itu ditujukan kepada siapa, maka jawabannya akan beda. Nah ini saya teringat, bukan terinspirasi. Ketika saya mendengarkan seorang narasumber lah ya, gitu. Bagaimana kiat-kiat usaha sukses? Jawabannya itu ya pastilah Anda harus punya produk dulu. Anda harus punya network, Anda punya orang lain kerja 10 jam, Anda kerja 12 jam, kira-kira 14 jam ya. Anda punya jiwa adalah maju tak gentar membela yang bayar. Kan gitu ya. Itu insight, Insight-nya ya. Tetapi ketika kita nanya kepada seorang edukator yang paham tentang keilmuan bisnis, begitu usaha, kan nggak ngomong begitu. Anda punya produk. Ada pola yang jelas. Iya. Produk Anda tuh harus punya di branding. Cara nge-branding itu seperti ini. Itu baru brand dong ya. Belum lagi markomnya, belum lagi rohnya tadi ya. Ya, bicara tentang rohnya usaha jadi entrepreneur. Ya ingatlah, saya ingat dengan COVID. Siap. Ketika di sebuah resto ya, ini uji coba dan menjadi sebuah kenyataan di resto. Kemudian kan di situ mulai ditaruhin keran tuh ya, keran buat cuci tangan ya. Ditaruh tuh 10 sabun, merek A sampai Z. Oke. Merek A, B, C, D, E. Kenapa yang dipakai cuci tangan itu nyaris hanya 2 keran merek sabun tertentu? Karena apa? Karena sabun tersebut memiliki roh untuk basmi kuman. Yang lain sabunnya untuk kecantikan, ingin bersih, sabun ingin wanginya bagus, sabun artis. Sedangkan 2 sabun ini adalah untuk membasmi kuman. Dalam konteks melakukan branding. Ya, itu kan rohnya tuh sebetulnya. Sama-sama sabun, padahal pakai sabun yang lain juga tetap kalau cuci ya mati juga kuman. Ya, itu dirohkan ya. Oke. Baik. Spirit tadi sudah, kira-kira buat pengelola yang naik pangkat tadi ya sudah jelas. Kira-kira yang paling mudah agar para pengusaha untuk jadi entrepreneur tadi ya, dari garasi menuju korporasi, tahapan yang ibaratnya yang paling wajib dulu deh yang perlu dilakukan apa? Yang paling wajib dulu itu dari sekian banyak teori ya, dari sekian banyak. Yang paling wajib dulu itu adalah punya produk. Oke, pasti. Punya produk. Lalu yang kedua produk atau jasa lah ya. Lalu yang kedua adalah bisa jualan. Nah, bicara produk tadi itu juga kan produk itu kan terdiri dari 2 ya, barang dan jasa. Ya. Nah, lalu yang kedua bisa jualan. Jadi untuk melompat ke tahap selanjutnya punya produk, Anda jualan dulu. Udahlah servis yang Anda bisa lakukan sebatas apa yang ada di otak, jangan kebanyakan teori. Kemudian Anda harus profit dulu, kira-kira gitu ya. Karena dengan profit itu Anda sudah bisa melangkah kepada tahap selanjutnya. Itu tiga hal yang paling penting. 3 hal penting ya. 3 hal yang penting itu jadi itu kan prinsip bisnisnya kan. Prinsip bisnisnya. Hadirkan produk, hadirkan penjualan, hadirkan profit. Nah, bagaimana keterhadiran produk, penjualan dan profit ini bisa maksimum gas pakai roh entrepreneur. Roh entrepreneur melalui manajemen tadi ya. Melalui yang Prica tadi. Ya. Melalui Prica. Lalu bagaimana membungkus itu semua, manage. Dikelola, ditata kelola. Menarik sekali. Sebisa yang dia mampu lakukan.
Jadi intinya adalah Anda jangan puas dengan apa yang sudah saya lakukan ya. Jadi pengusaha nih, saya sudah punya jual martabak, ya jangan puas hanya jual martabak. Ya. Mungkin ada martabak spesial, ada martabak dengan topping yang berbeda, atau setidak-tidaknya jual business opportunity. Ya. Kalau belum menggunakan bahasa franchise itu kan, kan franchise kan BO. punya manajemen ya business opportunity lah, jualan aja martabak Pak Min 2 itu Pak Min 3 gitu kan. Ya. Tinggal dikasih resepnya dikit aja bayar gitu ya, atau buka cabang gitu ya. Kira-kira yang dan izin Pak Min, yang menarik adalah cukup banyak usaha-usaha besar yang ada sekarang ini dulunya UMKM. Dulunya UKM, kayak Apple dulunya UKM, Samsung dulunya UKM. Nah, roh itu potret itu yang ada akhirnya menjadi insight jarang dipotret kan. Jadi sebenarnya UMKM semarginal itu kah? Ya oke lah, UMKM itu memang terkesan kelompok yang marginal. Tetapi mereka juga punya hak sebesar Apple nantinya, sebesar Samsung nantinya. Makanya bicara pada konteks arah yang seperti itu, entrepreneurship jadi bunyi itu. Gimana saya yang dari garasi, yang biasa-biasa aja, yang biasa-biasa banget ini bisa lompat kayak Apple. Nah itu gimana caranya? Tulis di atas kertas nggak bisa, Pak. Yang bisa mendorong itu terjadi ke entrepreneurshipan. Kayak Steve Jobs kan digas terus. Kan dari garasi dulu Apple kan. Ya, selain mindset juga mungkin otak agak encer dikit kali. Nah, dikasih tahu bubble itu susah kan, repotnya kali ya. Kadang-kadang kan kadang-kadang banyak faktor ngeyel kan. Nggak bisa, nggak boleh. Contoh yang simpel lah. Masih punya mindset kalau ngegoreng tuh pakai arang lebih nikmat itu loh. Oke. Lah sekarang iya. Kalau lu bikinnya di kampung, nih jualannya di Monas pakai arang, terus buka cabang gitu ke Malaysia itu. Kalau waktu ya. Dicegat di bandara. Dicegat di bandara. Apaan tuh pakai hitam arang? Jadi ini kan sebetulnya kayak mindset sendiri bahwa mengatakan bahwa kalau nggak pakai arang tuh rasanya kok nggak nikmat, nggak enak. Termasuk juga mungkin di dalam kalangan ibu rumah tangga loh ya. Ini bukan kayak bisnis. Kalau nyuci nggak digosok, pakai sedotan, rasanya nggak bersih ya. Ini masih nggak percaya sama mesin cuci. Iya. Aduh, ya, dan lain-lain lah. Ini kan mindset ya, butuh edukasi. Oke, ada tip untuk para orang yang sudah tadi kan dari tahap 1 ke tahap 2 ya. Sekarang naik dong, tahap 2 ke tahap 3 mesti ngapain gitu? Nah oke ya, kita explore ya Pak Min ya. Jadi memang kan saya petakan melakukan bisnis itu, saya coba petakan agar fragmentasinya kan jelas kan. Saya di tahap mana dan harus lakukan apa. Jadi kalau tahap pertama entrepreneurship itu yang penting jalan aja dulu, buka aja dulu. Itu benar tuh, yang selama ini didengung-dengungkan benar. Ya tadi Pak Min bilang, yang penting hadir produk, hadir penjualan, hadir profit. Udah itu dulu deh goal sederhananya. Tapi begitu hadir profit kan duit gede nih. Berarti kan udah mulai muncul isu tata kelola tuh. Right man and the right place-nya gimana, nyimpan barangnya gimana, udah mulai masuk ke isu yang lebih kompleks. Nah, masuk tahap kedua namanya managerialship. Managerialship tadi seperti sudah disebutkan isinya kan 4. Operasionalnya kelolanya gimana? Finansialnya kelolanya gimana? Pemasarannya kelolanya gimana? Sumber dayanya kelolanya gimana? Ya, itu tinggal buka Google aja kok, banyak kok tata kelola keuangan itu banyak kok, tata kelola tinggal beli pemasaran itu. STP 4P, STP 7P, STP 10P banyak kok di internet. Tapi kita kan cuma melempar pramuka dulu nih Pak Min. Nah, jadi kalau goal pada tahap kedua ini adalah kelola. Tata kelola ya? Ya, tata kelola. Kalau tahap pertama itu peluang diambil, goal tahap kedua kelola. Nah, lalu kita masuk ke tahap ketiga, strategical shift. Strategical shift itu goalnya itu adalah positioning. Kalau tahap pertama kita buka jual ayam geprek atau nasi goreng di depan rumah, laku keras, laku banyak, itu kita nggak ada isu apapun. Tapi begitu laku keras, laku banyak, langsung ekosistem ini kan merespon kan. Di situ kan
pelanggan mulai mempertanyakan, bisa konsisten nggak dia, servisnya meningkat nggak, kan kita harus merespon ini. Yang kedua adalah kompetitor. Lah dia cuma jualan nasi goreng begitu doang, Gua juga gitu bisa. doang sehari 15 juta, gua juga bisa, gua buka juga. Udah mulai ada isu merespon kompetisi. Dan yang terakhir adalah lingkungan bisnis kan. Gimana bahan bakunya import nggak? Peraturan pemerintahnya gimana? Udah mulai masuk ke isu yang lebih besar yang kita sebut pestel kan. Ini kalau mau diseriusin kan, politik, ekonomi, Sosial. law, teknologi, sosial, ada 7 lah, pestel itu kan. Nah 3 hal itu kan adaptasi terhadap perilaku konsumen, adaptasi terhadap kompetitor, adaptasi terhadap lingkungan bisnis, itu kan harus direspon. Iya. Harus menjadi, responnya adalah membentuk jawaban saya siapa. Nah disitulah hadirnya positioning. Jadi pembentukan positioning yang unggul. Outputnya apa? Dari positioning hadirnya keunggulan kompetitif. Ya udah deh kalau dia, saya sebut merek, mie gacoan, harganya murah, pembelinya banyak, ya udah itu sizingnya dia. Saya mungkin game-nya tidak masuk ke sizing itu, saya main di uniqueness, main di differentiative approach, agak mahal dikit sih. Ya kalau yang mau murah mau rame seru ya monggo ke mie gacoan. Tapi kalau yang mau uniqueness ya udah datang ke kami. Ya harga agak mahal sedikit deh. Tapi kita tahu diri dan tahu posisi. Nah itu tahap ketiga. Nah baru kalau positioning dan keunggulan kompetitif udah hadir, saya siapa dan jagonya apa, kita masuk ke tahap keempat, institusionalitas, institutionalship. Nah institutionalship itu isunya ada 3 kan, pengembangan bisnis baru, misalnya saya jualan nasi goreng, perlu nggak saya jualan beras juga, perlu nggak saya jadi petani juga, itu kan buka bisnis baru. Vertikal itunya, vertikal. Ya apa marketing. vertikal horizontalnya kan, integrasi hulu, integrasi hilirnya kan. Nah lalu yang kedua continuous innovation. Bisa nggak ada gairah dan implementasi, selalu inovasi, selalu inovasi. Seenak-enaknya nasi goreng pakai telur saya, ada titik bosannya. Iya. Nah ketika titik bosan itu hadir, ngapain? Oh kalau gitu gue bikin kasih iga bakar deh di atas nasi gorengnya, kelebayan terlalu banyak. Bisa nggak sedikit-sedikit berikan, misalnya kita punya 7 set inovasi, bisa nggak stepping yang inovasi tahun ini, inovasi kedua tahun berikutnya. Sehingga inovasi ada terus. Sehingga inovasi ada terus, continuous innovation. Dan yang terakhir itu adalah memang keunggulan kompetitif tadi. Keunggulan kompetitif tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Pinpin atas paparannya yang sudah perut dan isiannya keluar semua. Saya yakin sahabat Eljon dimanapun Anda berada, ketika mendengarkan paparan tadi sudah siap loh untuk menjadi seorang entrepreneur yang handal dan sukses, bukan hanya handal. Saya Mindiarto Djugo Raharjo di dalam program Mindia Talk, not just talk. Kembali untuk topik-topik selanjutnya. Salam.